Perkenalkan, kami dari kelompok pundi-pundi yang terdiri atas Muhammad Farhan, Raka Hadiana, dan saya Rifo Ahmad Ganadi. Pada kesempatan kali ini kami hendak mempresentasikan hasil tugas besar kami final project di mata kuliah visualisasi data dan informasi, yaitu untuk pembuatan visualisasi dinamis dengan topik COVID-19. Dimulai dari latar belakang dulu mungkin. Jadi yang kami buat adalah sebuah dashboard untuk yang dapat membantu analisis untuk membandingkan performa antar negara di dunia ini dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan cara kita bisa melihat banyak tes yang dilakukan negara tersebut serta atau case fatality rate atau CFR, yang mana merupakan perbandingan banyaknya total kematian dengan total kasus yang terkonfirmasi. Nah, jadi berikut dashboard yang telah kami buat. Dashboard ini dibuat dengan menggunakan Google Data Studio. Paling atas adalah judul dari dashboard ini. Itu kita perang melawan COVID-19. Dan di bagian atas terdapat scoreboard yang menampilkan banyaknya negara yang telah terinfeksi oleh COVID ini, banyaknya kasus yang telah terkonfirmasi di seluruh dunia, banyaknya kematian yang telah terkonfirmasi, serta banyaknya tes yang telah dilakukan. Mula-mula terdapat dua chart di bagian pertama sebagai overview dari keadaan global. Jadi line chart ini menampilkan tren dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 30 April. Tren berapa banyak kasus baru, berapa banyak jumlah kematian terkonfirmasi, dan banyaknya tes yang dilakukan pada hari tersebut. Jadi si visualisasi ini kita dapat berinteraksi dengan grafik ini. Misal kita hover di tanggal yang kita inginkan, misal di tanggal Maret 21. Dari situ bisa kita lihat banyaknya kasus baru, banyaknya kematian pada hari itu, dan banyaknya tes yang dilakukan pada hari itu. Nah, pada bagian bawah terdapat juga bar chart. Bar chart ini menampilkan sebagai bisa dilakukan perbandingan antar negara, berapa banyak kasus di negara tersebut, banyak kematian di negara tersebut, atau banyaknya tes di negara tersebut, dan CFR-nya. Si bar chart ini dapat kita mainkan. Misal kita ingin sorting berdasarkan jumlah kematian, bisa kita lihat paling banyak tetap United States, atau kita sorting berdasarkan CFR-nya. Perhubungannya paling besar China sekarang. Dan kedua visualisasi tersebut dapat kita lakukan filtrasi berdasarkan negara. Misal kita ingin menampilkan United States saja, maka tampilan grafik tersebut akan menyesuaikan. Atau bisa juga kita exclude satu negara, gitu. Saat Argentina kita keluarkan dari perhitungan. Seperti itu. Lalu di bagian selanjutnya terdapat total tes dari beberapa negara. Ini total tes ini merupakan negara-negara yang paling banyak melakukan testing. Untuk negara lainnya akan dimasukkan di agregasi menjadi kategori others. Bisa kita lihat dari grafik bahwa yang paling banyak melakukan testing adalah negara United States atau Amerika. Pada grafik ini pun dapat kita hover pada tanggal yang kita inginkan, dan kita dapat mendapat angka pastinya. Kemudian terdapat Choropath map untuk membandingkan, ya bisa kita lihat dari peta, untuk yang lebih banyak untuk negara dengan warna biru yang lebih pekat, maka dia melakukan testing yang lebih, setelah melakukan testing lebih banyak, gitu. Dan jika dilakukan hover, kita bisa melihat angka pastinya. Dan satu lagi bisa kita lihat untuk perbandingan yang lebih adil,
Tentunya negara-negara dengan populasi yang lebih banyak seharusnya melakukan testing yang lebih banyak. Nah, maka di line chart yang terakhir ini melakukan perbandingan dengan cara mengubah nilai menampilkan nilai banyaknya tes dibagi 1000 kepala, dan bisa kita lihat yang paling banyak melakukan tes jika dilakukan pengolahan tersebut adalah negara Islandia, karena negara tersebut ya dengan jumlah penduduk, walaupun dengan jumlah penduduk yang sedikit, tapi tes yang dia lakukan cenderung lebih banyak itu proporsinya. Ya, kira-kira sekian visualisasi data dari kami. Terima kasih.